Pak Suandi, Mhm. BMKG meminta Kementerian Pertanian untuk bergerak lebih cepat setelah ada wanti-wanti bahwa akan ada beberapa wilayah yang segera terdampak hebat dari El Nino. Dampaknya adalah berupa gelombang panas yang luar biasa. Benarkah di lapangan 7 wilayah tersebut terpantau akan paling terdampak? Kementerian Pertanian sudah melakukan langkah-langkah tentang akan adanya El Nino ini sejak April Mei lalu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, antisipasi dini sudah dilakukan sejak awal, termasuk memantau data-data perkembangan curah hujan. Kemudian kita mappingkan daerah-daerah yang kering, daerah merah, daerah kuning yang bisa dipompa-pompa, maupun daerah hijau yang masih bisa ditanam di seluruh Indonesia. Kemudian langkah-langkah yang kedua, adaptasi terhadap iklim yang ada, langkah mitigasi terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Petani kita dorong kur dan asuransi, gunakan benih yang tahan kekeringan, juga termasuk penggunaan air yang hemat. Budidaya yang hemat air itu nyemek-nyemek kalau orang Jawa. Kemudian benih yang tahan kekeringan sudah kita siapkan, kecukupannya sekitar 104% dari kebutuhan. Jadi benih-benih jenis Impari 13, 19, 30, Cakrabuana, Pajajaran, Impago, Situ Bakendi, dan lainnya. Kemudian kebijakan Bapak Menteri untuk antisipasi dampak kekeringan ini menanam tambahan tanam padi 500.000 hektar di 10 kabupaten. Sifatnya menambah luas tanam yang dilakukan sejak Agustus, September, nanti hingga awal Oktober. Itulah untuk mengganjal supaya proses produksi tetap berlangsung. Nah, sesuai data BMKG tadi disebutkan, Mbak Sah, nah ini kita melakukan upaya-upaya lapangan, termasuk yang diinformasikan di Sumatera Selatan, Lampung, Banten, bahkan kemarin tim El Nino dari pusat provinsi kabupaten turun ke lapangan melakukan pompanisasi, nyedot-nyedot air untuk persawahan yang ada 300 hektar. Dan kayak begitu, kemudian saya juga kemarin ke Kudus dan ke daerah Sleman, daerah Bantul. Ternyata air tersedia. Jadi beberapa lokasi memang kering, tapi beberapa lokasi masih tersedia air, terutama di daerah aliran Sungai Das. Nah, ini masih bisa digerakkan. Memang daerah-daerah tahda hujan dan lahan kering yang memang sekarang kena dampak semakin kering, dan petani sudah biasa kalau di lahan kering nggak bisa tanam padi, dia akan tanam tanaman yang tahan kekeringan. Seperti singkong, jagung, bahkan beberapa daerah sorghum. Kemudian kalau yang umur pendek, kacang hijau. Demikian Mbak Ya, Sah. tadi BRIN juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya mitigasi di sejumlah wilayah ini harus dilakukan secara spesifik sesuai dengan hasil apa yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah tersebut. Nah, sejauh ini Pak, dari Jawa, katakanlah Kalimantan, wilayah mungkin rawan karhutlah, mitigasi-mitigasi apa saja yang sudah dilakukan selain dari bidang perairan? Oke, terima kasih. Untuk wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, daerah rawa itu yang biasanya tergenang justru sekarang surut, bisa ditanam. Justru waktu El Nino terberat 2015, dua provinsi ini penyumbang yang baik terhadap produksi. Sumsel dan Kalsel, sebagian Lampung, daerah rawa, di daerah Tulang Bawang, itu memberikan kontribusi yang baik. Kemudian untuk daerah-daerah lahan irigasi, dipacu pertanamannya dengan menanam yang padi umur genjah tadi, tahan kekeringan, sehingga proses produksi cepat. Nah, itu topografinya. Kemudian daerah-daerah yang kering, kering sekali memang daerah tada hujan. Kita juga ini menjadi pelajaran yang baik bagi daerah-daerah lain. Contohnya di Ngawi, Sragen itu, kalau di Ngawi ada 17.000 sumur submersible swadaya petani. Dia tada hujan bisa tanam setahun 4 kali. Di Sragen itu 23.000 unit sumur swadaya petani dengan listrik ke dalam sawah itu bisa bertanam 2 kali 3 kali setahun di daerah kering tada hujan. Nah, itulah kreativitas petani yang sekarang dilakukan, gimana supaya proses produksi tetap berjalan dengan sedikit air, benihnya genjah, kemudian diasuransikan untuk meminimalisir risiko. Nah, brigade lah yang bergerak memantau itu, termasuk tahan hama penyakit. Jangan sampai ada sejengkal tanah kosong nggak Ya. dimanfaatkan. Proses produksi tetap berjalan sesuai agroekosistem setempat. Ya, tadi Pak Begitu. Suwandi juga sempat menyebutkan bahwa sudah melakukan langkah-langkah mitigasi dini.
dari bulan April. Kalau tadi BRIN mengatakan bahwa cuaca ekstrim ini mungkin sudah dimulai sebenarnya sejak Agustus kemarin, dari Juli sampai dengan Agustus, bahkan akan berlangsung sampai dengan 2024. Agustus ini sudah lewat, Pak. Nah, bagaimana pantauan Bapak mitigasi dini ini? Apakah ini menghasilkan hasil yang cukup baik atau masih ada beberapa tempat yang memang gagal panennya ini tidak bisa dihindari, Pak? Oke, antisipasi dini sudah dilakukan sejak bulan April Mei lalu. Sekarang antisipasi dini terhadap persiapan mau hujan. Jadi data BMKG yang terakhir kemarin itu menyebutkan 10% wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan. Jadi kami kerja paralel. Untuk El Nino lahan kering kami sudah level bukan antisipasi dini lagi tapi sudah taraf adaptasi dan mitigasi kolaborasi pusat daerah dan lapangan. Tapi sudah menyiapkan antisipasi dini juga terhadap memasuki musim kering terutama sebelah utara Katulistiwa. Itu Aceh sudah hujan bahkan ada beberapa banjir. Kaltara juga demikian sampai Kerom Papua sudah memasuki musim hujan tetapi itu daerah sentranya padi kurang. Sebagian besar daerah sentra pangan kita ada di sebelah selatan Katulistiwa. Nah itu yang kami lakukan. Iya. Jadi lahan kering sudah siap, sekarang levelnya adaptasi dan mitigasi. Ya, yang kami Tidak lagi ingin ketahui antisipasi ini dini, Pak, yang ya. kami ingin ketahui apakah dari mitigasi yang sudah dilakukan, apakah ada terjadi gagal panen sehingga dapat dikatakan mitigasinya memang gagal atau mungkin karena memang cuacanya terlalu parah sehingga tidak bisa dilakukan apa-apa? Ya, kami menggunakan data dari laporan lapangan. Memang yang namanya kriterianya ada lahan-lahan memang nggak ditanam karena memang nggak ada air. Itu belum termasuk istilah gagal panen atau terkena. Nah, yang benar-benar data kami ada 82.000 hektar. Itu kalau di prosentase dari luas tanam atau luas baku sawah 7,4 juta hektar kita punya sawah. Setahun itu tanam 10,5 juta hektar, itu ya di bawah 1% lah. Jadi kita tekan seminimal minimal sekali untuk terjadi gagal Ya, panen, puso kita minimalisir dengan ngejar air kalau itu. ya.